Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa usalli wa usallimu ala ar-rahma al-muhdah wa ni'ma al-musdah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di masjid ini. Insyaallah kita akan gunakan waktu yang ada, yakni antara maghrib dan isya ini, kita gunakan untuk melanjutkan pembahasan tafsir di dalam Al-Quran, yakni kita masuk ke surat Al-Ghasyiyah insyaallah hari ini. Al-Ghasyiyah surat ke-88 ya. Jadi sebelumnya ada surat Al-A'la, tapi kita memulainya dari bawah, jadi Al-A'la belum kita bahas. Yang kemarin Al-Fajr ya, Al-Fajr, karena kita membahasnya mundur ya, alur mundur, maka kita belum membahas surat Al-A'la. Baik, hari ini kita akan membahas surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah di dalam terjemahan biasanya diartikan hari kiamat atau hari pembalasan ya, hari kiamat. Ada yang punya arti lain di Al-Ghasyiyah di dalam terjemahannya, tapi biasanya diartikan hari kiamat atau hari pembalasan. Nah, Al-Ghasyiyah nanti kita jelaskan asal usul makna itu. Tapi ya, Al-Ghasyiyah itu surat yang familiar ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla narun hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju'. Dan seterusnya. Ada 26 ayat di situ. Ada 26 ayat, dan Ibnu Katsir memecah pembahasannya itu di kelompok-kelompokkan. Yang pertama adalah Ibnu Katsir membahas 7 ayat yang pertama terlebih dahulu. Jadi ayat 1 sampai 7 dianggap satu kesatuan. Kemudian untuk memudahkan pembahasan saja ya, untuk memudahkan pemahaman di sini, maka dibagi tiga bagian, atau lebih tepatnya 4 nanti ya. Tapi di sini ayat 1 sampai 7, nanti kemudian ayat 8 sampai 16 ya. Kemudian 16 sampai 20, kemudian 21 sampai 26. Jadi dibagi semacam 4 bagian di situ. Baik, langsung saja kita bahas surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Kita membahas 7 ayat pertama terlebih dahulu. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah sudah datang kepadamu? Hal itu apakah? Ataka, mendatangimu. Hadis, berita. Al-Ghasyiyah, tentang kiamat. Jadi artinya di sini, apakah telah datang kepadamu kabar atau berita tentang hari kiamat? Ayat berikutnya, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Banyak muka pada waktu itu atau pada hari itu, semua dalam keadaan tunduk terhina. Amilatun nasibah, amilah, bekerja keras, nasibah, dan mereka dalam keadaan sangat payah, sangat lelah. Tasla naron hamiyah. Tasla, mereka memasuki naron, neraka, hamiyah, yang sangat panas. Tusqa min 'ainin aniyah. Tusqa, mereka diberi minum
min ainin aniyah, dari ain sumber air, aniyah yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun, mereka tidak mendapatkan makanan, illa min dari', kecuali makanan dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu, makanan itu tidak membuat gemuk, wa la yughni min ju', dan tidak menghilangkan rasa lapar. Ya. Jadi surat Al-Ghasyiyah itu selalu bergandeng dengan surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian biasanya Al-Ghasyiyah, rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah ini. Dan di antara hal yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menggandengkan dua surat ini. Menggandengkan maksudnya dalam dua rakaat itu, rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Di beberapa salatnya, di antaranya salat Jumat, ya, salat Jumat itu disunahkan membaca dua surat ini. Kemudian salat dua Idul, ya, dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha juga disunahkan untuk membaca dua surat ini. Ada yang menyebutkan sampai ada istilah, yaitu memang dua surat itu berpasang-pasangan. Artinya saking lekatnya keduanya, ya, saking lekatnya. Memang ada keterkaitan yang sangat erat antara kedua surat ini, surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah. Kalau di surat Al-A'la Allah memotivasi hamba-hambanya untuk memperhatikan dan mementingkan akhirat. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi orang-orang kafir itu tu'sirunal hayatad dunya, mereka lebih mementingkan kehidupan dunianya. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan hari akhirat itu lebih kekal, ya, lebih baik dan lebih kekal. Di situ Allah memotivasi hamba-hambanya untuk betul-betul memberikan perhatian kepada dunia, akhiratnya melebihi dunianya. Jangan sampai dunia mengungguli akhiratnya. Dunia tetap diberikan haknya, tetapi jangan sampai melalaikan akhiratnya. Harus mementingkan akhiratnya. Jangan sampai melewati waktu-waktu di dunia kecuali dengan tujuan ukhrawi. Kita bekerja, niatkan lillahi ta'ala untuk menafkahi anak istri, ya, nanti harta yang didapatkan untuk bersedekah dan seterusnya. Olahraga untuk kesehatan jasmani supaya bisa semangat dalam beribadah. Nah, seperti itu semuanya aktivitas-aktivitas harian, yang rutinitas harian, ya, itu disematkan dalamnya niat lillahi ta'ala untuk mendapatkan ridho Allah, untuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu di surat Al-A'la Allah memotivasi hamba-hambanya untuk apa? Untuk memperhatikan kehidupan akhiratnya. Sedangkan di dalam Al-Ghasyiyah ini menyebutkan nanti tentang rincian nikmat bagi orang-orang yang mementingkan akhiratnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah, dalam surat yang lainnya, ya. Jadi nanti akan ada keutamaan bagi orang-orang yang memperhatikan akhiratnya, ya, itu mereka mendapatkan keutamaan wujuhu yawma idzin na'imah. Kalau dalam ayat yang lain, di surat yang lain, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, mereka nanti wajahnya berseri-seri orang mukmin karena berbahagia. Sama kalau di surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin na'imah, wajahnya orang mukmin nanti itu dalam keadaan berseri-seri. Na'imah sama dengan nadhirah, li sa'yiha radiyah, karena mereka merasa senang dengan usaha yang sudah dicapai, ya, di akhirat, karena usaha yang di dunia sudah mati-matian, sudah bersusah payah di dunia. Tapi ini balasannya atau bahasannya, ya. Jadi ketika di dalam surat Al-A'la Allah memotivasi hamba-hambanya untuk mementingkan akhiratnya, ya. Adapun di surat Al-Ghasyiyah itu disebutkan rincian nikmat tersebut. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Kemudian di surat Al-A'la disebutkan alladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Jadi orang yang dimasukkan ke neraka
yang panasnya luar biasa. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati, tidak hidup ya. Saking gambarannya, saking pedihnya, karena sudah tidak ada kematian di akhirat. Ya, di neraka itu tidak ada kematian. Sudah ditunjukkan oleh Allah. Ya, sudah ditunjukkan oleh Allah. Jadi nanti kematian itu diwujudkan seperti Habasyah, seperti Al-Habash, seperti kibas apa itu, domba, kemudian disembelih kibas itu dan ditunjukkan, wahai ahli surga, nah, la mauta khuludun, ya ahlun nar la mauta khuludun, ya, atau kama qala, wahai ahli neraka, sekarang tidak ada lagi kematian, yang ada sisanya adalah keabadian. Kepada ahli surga juga dipersembahkan, diperlihatkan kematian tadi itu berupa kambing, berupa domba disembelih, dan tidak ada kematian, yang ada adalah keabadian. Makanya di situ nanti orang-orang yang mendapatkan siksa, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'la, la yamutu fiha wa la yahya, mereka disiksa sampai terus menerus, harusnya mati tapi tidak merasakan kematian. Ya, kondisinya sudah mengenaskan sampai tidak pernah mati, tapi mendapatkan kesulitan dan hukuman yang terus menerus tidak berhenti-henti. Ya. Adapun dalam surat Al-Ghasyiyah nanti disebutkan bagaimana keadaan rincian dari azab tersebut, merincikan azab yang ada di surat Al-A'la tadi. Di surat Al-A'la juga disebutkan Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu wutha'an ahwa. Sabbihisma rabbikal a'la, ya, bertasbihlah, sucikanlah nama Allah yang maha tinggi, alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan, walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar masing-masing, fahada, dan memberikan petunjuk, walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, faja'alahu wutha'an ahwa, dan menjadikan rumput-rumput tersebut kering kehitam-hitaman. Ini ada kemiripan dengan surat Al-Ghasyiyah. Tadi disebutkan tentang ciptaan Allah, tentang tumbuh-tumbuhan yang menciptakan Allah, kemudian dikeringkan oleh Allah sampai warnanya kehitam-hitaman. Adapun di surat Al-Ghasyiyah, Allah menyodorkan firman-Nya, menampilkan firman-Nya untuk melihat kepada al-kaun, ayatul kauniyah, alam semesta ini, supaya bertafakkur. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah mereka tidak melihat unta itu, bagaimana mereka diciptakan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan ke dasar bumi, ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan. Jadi di Al-Ghasyiyah diperintahkan untuk bertafakkur, insyaallah. Erat kaitannya antara dua ayat ini. Baik, kita membahas surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah dari kata ghasya yaghsha, wal laili idza yaghsha, sudah kita bahas dulu. Wal laili idza yaghsha, dan demi malam yang menyelimuti. Jadi ghasya yaghsha itu artinya menyelimuti. Disebut Al-Ghasyiyah, yang menyelimuti, karena memang hari kiamat itu betul-betul hari yang menyelimuti orang-orang kafir dengan kengeriannya, dengan kedahsyatan siksaan di dalamnya, ngeri. Semua perkara bahkan diawali dengan bagi orang kafir nanti yang akan melihat kiamat itu hanyalah orang-orang kafir. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza as-sama'u syaqqat, ketika langit itu terbelah. Wa idzal biharu fujirat, dan ketika laut itu meluap semuanya dengan air panas semuanya. Yang menyaksikan semua ini adalah orang-orang kafir. Orang beriman tidak, sudah dimatikan. Jadi sebelum datangnya tanda-tanda kiamat berupa fenomena alam yang dahsyat, guncangan, gempa yang tidak pernah ada. Saat ini mungkin kita pernah melihat gempa yang
10 Richter, 9 Richter itu sudah meluluhlantakkan kota Jepang dan begitu dahsyatnya sampai memunculkan tsunami. Nanti lebih dari itu tidak akan pernah terbayangkan. Dari bahasan kita, orang-orang kafir nanti akan melihat semua kengerian hari kiamat. Makanya mereka diliputi dengan ketakutan, kekhawatiran. Al-Ghasyiyah itu yang meliputi mereka dengan kengerian dan ketakutan. Tidak ada satupun orang kafir kecuali mereka takut, mereka menyesal. Itu yang terjadi, Al-Ghasyiyah. Makanya diartikan hari kiamat. Kalau asal arti katanya adalah yang menyelimuti, seperti dalam surat Al-Lail, wal-laili idza yaghsha. Nah, seperti itu. Itu artinya surat Al-Ghasyiyah. Ya. Di dalam surat Asy-Syams juga seperti itu, kita kemarin membacanya. Wal-laili idza yaghshaha, dan demi malam yang menyelimutinya. Kalau malam itu pasti, lihatlah malam disebut malam yang menyelimuti. Tidak ada satupun di muka bumi kecuali kena gelapnya. Ya, semuanya pasti kena gelapnya, tidak ada yang tidak. Itu menyelimuti. Wal-laili idza yaghsha. Ya. Ya, ini kita bicara Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Di sini Allah menyampaikan kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, hal ataka, sudahkah datang kepadamu haditsul Ghasyiyah, berita tentang hari kiamat. Hari kiamat perkara yang dahsyat, siapapun pasti takut dengan itu. Ya. Nabi saja diingatkan. Nabi yang orang yang paling bertakwa dari seluruh manusia yang ada, orang yang paling yang memiliki takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah, paling takut kepada Allah hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling mengenal Allah, ana a'lamukum billah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling mengenal Allah daripada kalian. Tidak ada satupun yang lebih mengenal Allah daripada saya, tanpa kesombongan tentunya. Itu saja diberikan peringatan oleh Allah. Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Bagaimana dengan kita? Kita lebih berhak untuk diingatkan masalah hari kiamat ini. Ya. Dinamakan Al-Ghasyiyah seperti tadi karena menyelimuti dengan kengeriannya, ya, dengan kedahsyatan hari itu. Ayat yang kedua, wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Wajah-wajah mereka yauma idzin, pada hari itu, khasyi'ah. Khasyi'ah itu tunduk. Ada tunduk itu ada dua bentuk. Khasyi'ah lillah, dalam keadaan yang mulia. Ada juga khasyi'ah dalam keadaan madhillah, dalam keadaan terhina. Orang yang tunduk tapi dalam keadaan terhina. Ini di sini adalah tunduknya tunduk terhina, bukan tunduk dalam rangka dalam keadaan terhormat seperti orang-orang mukmin kalau salat. Ya, walladzina hum an salatihim, gimana itu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Kalau orang mukmin salatnya itu khusyuk dalam betul-betul dalam rangka menghormati dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya mulia. Orang yang salat dalam keadaan khusyuk mulia di sisi Allah. Itu khasyik. Tetapi ada khusyuk yang dalam keadaan rendah, ini orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, ahli neraka. Itu dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan terhina. Jadi khasyiahnya itu, ketundukannya itu tunduk karena terhina. Ya, itu wajah-wajah orang kafir, orang-orang musyrik, dan terlebih lagi orang munafik. Karena orang terburuk dari yang kafir, terburuk itu adalah orang munafik. Ya. Kenapa mereka wajahnya terhina, tertunduk dan terhina saat itu? Karena ya wajah mereka hancur, hati mereka hancur ketika melihat siksaan ada di depannya. Ya. Hati mereka sangat ketakutan dengan kengerian azab yang sudah ada di depan mata mereka. Karena mereka sudah divonis ahli neraka. Dan mereka sudah sadar dulu mereka tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Saat itulah hancur hatinya. Oh iya, ternyata yang mereka lakukan saat itu ketika di dunia masih hidup itu semuanya salah semuanya. Iya, itu adalah kesalahan besar yang tidak terampuni oleh Allah. Makanya mengerikan sekali keadaan mereka. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah, dalam keadaan takut, tunduk, terhina.
amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, mereka bekerja keras, nasibah dalam keadaan letih payah, dalam keadaan yang sangat-sangat payah sekali, melelahkan. Tasla naron hamiyah, tasla naron hamiyah, dan mereka masuk ke dalam api yang sangat panas. Amilah, ya, amilah, mereka bekerja. Apa ada pekerjaan di sana? Ada diminta melakukan pekerjaan di sana, diminta melakukan aktivitas di sana. Di antara ulama menjelaskan hal ini. Amilah, mereka dipekerjakan di sana, disuruh melakukan sesuatu, dipaksa melakukan sesuatu. Sebagaimana dalam firman Allah yang lain, sa'urhiquhu sa'uda. Kata Allah, saya akan membebaninya dengan mendaki pendakian yang melelahkan. Jadi suruh mendaki tempat yang begitu tinggi di neraka itu. Sa'urhiquhu sa'uda, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya paksa mereka, saya bebani mereka dengan suatu pekerjaan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Seperti kalau di dunia kita melihat naik gunung yang terjal, dan mereka juga diperlakukan seperti itu di akhirat. Gampangnya begini, analoginya seperti orang kalau masuk penjara itu tidak disiksa saja, disiksa tapi disuruh bekerja juga, dipaksa untuk bekerja. Jadi bukan disiksa saja, bukan ditahan saja mereka, ditahan, terkadang disiksa, tapi juga diberikan beban untuk bekerja ini dan itu, mengangkat batu, mengangkat ini dan seterusnya. Sama di neraka juga begitu. Tapi tentu yang terjadi di hari kiamat nanti tentu hal yang sangat berat, tidak bisa kita membayangkan. Ahli neraka amilatun nasibah, disuruh mendaki, ya, ke tempat yang lebih tinggi setiap hari, terus menerus, capek nasibah, dan sehingga mereka merasakan keletihan, dan letihnya tidak ada istirahat sama sekali, terus menerus. Kalau di dunia orang masih diberikan waktu istirahat, di sana tidak ada satupun ayat yang menyebutkan akan diistirahatkan, tidak akan ada, tidak pernah ada. Inilah keadaan mereka di neraka seperti itu. Qatadah menjelaskan masalah hal ini, ya, bahwasanya kenapa mereka diminta untuk atau dibebani menaiki tempat yang tinggi, ya, diberikan pekerjaan yang berat, yang melelahkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Karena mereka ketika di dunia dengan kesombongannya enggan untuk taat kepada Allah, tidak mau beramal saleh, malas-malasan dalam beribadah, meninggalkan peribadatan kepada Allah, meninggalkan apa yang diwajibkan. Maka ini semuanya berakibat buruk di akhiratnya. Mereka akhirnya diminta atau dibebani dengan pekerjaan yang memberatkan di akhirat. Jadi memang konsepnya sederhana dalam agama Islam itu. Ad-din itu adalah agama. Ad-din itu artinya juga pembalasan. Maka agama itu urusannya dengan pembalasan. Jika di dunia orang bersusah payah, berletih-letih, beribadah, qiyamul lail, ya, membaca Al-Quran, mengunjungi tetangga, mengunjungi orang tua, ya, maka nanti akan mendapatkan kenikmatan di surga. Mereka tidak letih lagi di akhirat nanti karena mendapatkan kenikmatan surga. Adapun orang-orang kafir tidak pernah sholat, tidak pernah wudu, ya, maka adapun kebaikan-kebaikannya semuanya terhapus. Karena apa? Karena tidak ada keimanan. Karena tidak ada keimanan, sehingga sia-sia amalan saleh mereka, amalan baik mereka sia-sia, sehingga di akhirat nanti akan dibebani dengan apa? Dengan pekerjaan yang berat di sana. Maka orang yang berakal itu harus selektif, ya, di sini. Orang berakal itu harus selektif, harus mempertimbangkan dengan akal sehatnya, bahwasanya konsekuensi itu ada. Kalau kita bermalas-malasan di dunia, tidak mau taat kepada Allah, penyesalan akan ada di neraka, akan dibuat susah payah di neraka, waliyadzubillah. Demikian juga orang muslim juga harus berhati-hati dalam beribadah. Ibadah itu ada tata caranya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barometernya, tolok ukurnya adalah ditimbang dengan
Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jangan sampai melakukan peribadatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Akan sia-sia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dianggapnya ibadah padahal tidak pernah diajarkan Nabi SAW, maka dia akan tertolak amalannya. Orang beriman yang berakal, menggunakan akal sehatnya, sangat mudah kok sebenarnya. Ada aturan diikuti. Saya pernah mendengar ada seorang teman rahimahullah dulu kerja di bagian teknik ya, di mesin industri gitu ya, bertanggung jawab pada masalah mesin. Jadi ternyata harus diikuti setiap langkah itu sesuai SOP-nya. Meskipun sama-sama mencapai tujuan, tetapi kalau dia melanggar satu langkah saja akan mendapatkan resiko ya, ditegur atau mendapatkan dianggap melakukan pelanggaran oleh bosnya. Kamu dikasih tahu untuk melakukan stepnya 1, 2, 3, 4, 5, caranya sudah ditentukan ini dan ini. Kalau ada sedikit pelanggaran, sedikit saja dilanggar, kamu melakukan pelanggaran, ada denda. Itu aja di masalah dunia seperti itu, masalah teknik ya, masalah industri saja seperti itu, apalagi masalah agama. Tidak boleh orang itu mengarang-arang dalam agama, dalam beribadah. Kalau Nabi SAW tidak pernah mencontohkan, maka tidak boleh kita lakukan ya. Tidak boleh mengarang-arang dalam peribadatan ya. Tidak boleh mengarang-arang, karena nanti konsekuensinya buruk, yakni orang nanti akan amalannya tertolak sehingga merugi di akhirat, saldonya minus, akhirnya mendapatkan apa? Beban dari Allah di neraka. Iya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia memiliki timbangan amalan buruk yang lebih berat. Karena amalan yang dianggap soleh itu ternyata tertolak. Ya, sholat yang dilakukan bisa tertolak. Ya, amalan-amalan yang lainnya bisa tertolak. Baik. Ini. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita bersemangat ya dan untuk selektif dalam beribadah. Semangat dalam beribadah, semangat dalam mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semangat dalam menyeleksi ya. Bagaimana kita menyeleksi ibadah kita supaya murni dan diterima oleh Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh sang pemilik syariat. Sang pemilik syariat itu adalah Allah dan Rasulnya. Nah, adapun orang yang beriman ya, ketika di dunia mereka bersusah payah. Susah payahnya orang yang beriman di dunia, sholat ya, datang ke masjid, dingin-dingin ke masjid, dingin-dingin wudhu, capek, melelahkan, sakit. Bisa jadi itu yang melelahkan cuma lelah di jasadnya saja, jasmaninya capek, jasmaninya kedinginan, tapi lihat hatinya orang yang beriman tenang, tidak ada rasa capek di situ. Itulah kenikmatan orang yang beriman itu. Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu al-qulub. Ingatlah bahwasanya dengan selalu mengingat Allah, ya, itu akan membuat hati itu tenang. Jadi jangan sampai intinya orang itu menyesal dengan amalannya. Dulu Ibnu Katsir menyebutkan kisah tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, Amirul Mukminin. Saat itu pernah masuk ke sebuah kuil, ada orang rahib Nasrani di situ. Dipanggil oleh Umar, ya rahib, keluarlah. Wahai rahib, silakan keluar, aku ingin bertemu denganmu. Ini orang ahli ibadah, rahibnya Nasrani ini. Keluar dalam keadaan payah, ibadah terus, ahli ibadah. Umar melihatnya itu nangis ya. Kemudian orang-orang tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau menangis melihat rahib itu? Kemudian Umar bin Khattab itu membacakan ayat ini tadi, amilatun nasibah taslana ronhanya. Amilatun nasibah, dia nanti dikasih kesusahpayaan di neraka nanti. Kenapa? Karena syariat yang datang sekarang ini adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mengikuti syariatnya Nabi SAW. Meskipun dia beribadah mati-matian di sana, tidak keluar-keluar dari kuilnya,
dia cuma mendapatkan rasa capek dan bahkan mengalami kerugian. Sudah capek di dunia, dibuat capek nanti di akhirat. Itulah yang membuat Umar bin Khattab saat itu menangisi itu, membaca, ingat dengan ayat ini, amilatun nasibah, dia akan merasakan kecapean, kelelahan nanti di akhirat. Padahal di dunia dia sudah melakukan, ingin bercapek-capek untuk mendapatkan ridho Allah, tetapi tidak dapat ridho Allah, tidak diterima ibadahnya karena syariat Islam sudah turun. Maka syariat Nabi Isa sudah tidak perlu diamalkan lagi di situ. Maka dia melakukan kesia-siaan. Itulah poinnya. Orang Nasrani memang terkenal seperti itu, semangat beribadah tapi tidak berilmu. Oleh karena disebutkan dalam Al-Fatihah, al-dhalin, orang yang tersesat itu. Adapun orang yang dimurkai orang Yahudi, ghairil maghdub alaihim waladdallin. Al-maghdub yang dimurkai adalah orang Yahudi karena mereka punya ilmu tetapi tidak mengamalkan. Sudah tahu Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti dia. Nabi Isa itu adalah nabi setelah Nabi Musa yang harus diikuti saat itu. Mereka menolak Nabi Isa, menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya ilmu tapi menyembunyikannya, tidak mengamalkannya. Makanya mereka maghdub, dimurkai. Adapun orang Nasrani dolin, tersesat. Mereka semangatnya ibadah luar biasa, tetapi sia-sia semuanya peribadatan itu. Dan mereka akan masuk wataslana, bagaimana tadi? Taslana ron hamiyah. Hamiyah artinya panas ya. Seperti dalam bahasa Arab, humma itu adalah orang sakit demam. Demam itu humma kalau dalam bahasa Arab. Badannya makanya panas, humma. Ya, itu demam. Orang sakit demam itu humma. Hamiyah panas ya. Terus min ainin aniyah. Mereka nanti orang-orang kafir itu diberikan minum dari air yang sangat panas. Aniyah ini keadaan panas di puncak panas, tidak ada panas setelahnya. Aniyah tidak ada panas setelahnya, itu tidak ada. Jadi puncak-puncaknya panas ada di situ, istilahnya aniyah. Jadi orang-orang kafir di dalam neraka diberikan minum dari sumber yang sangat panas. Subhanallah ya, waliyahzubillah. Padahal mereka dalam keadaan letih, disuruh menaiki tadi saurhiquhu sauda. Allah perintahkan mereka untuk naik ke tempat yang tinggi, capek sekali, dapat siksaan, tempatnya panas, sudah capek panas. Normalnya kita butuh apa? Butuh air yang segar untuk minum, menghilangkan dahaga dan capek. Tapi lihat bagi orang kafir tidak dikasih itu. Tusqa min ainin aniyah, disuguhkan kepada mereka minuman dari air sumber yang panasnya di puncak kepanasan. Ya. Dan itu adalah seburuk-buruk minuman. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi disebutkan, wa in yastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqah. Mereka orang-orang ahli neraka, yastaghitsu, mereka minta air kepada Allah. Ya Allah, minta air pengen minum. Yughatsu, dan akhirnya mereka dikasih air kok. Yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, yang airnya itu panas seperti panasnya besi yang meleleh itu, panasnya di puncak kepanasan. Yashwil wujuh, orang mau minum saja wajahnya sudah terbakar. Yashwil wujuh, penjelasannya seperti itu, membakar wajah-wajah mereka. Jadi sebelum minum wajah itu sudah terbakar saking panasnya. Bagaimana kalau sudah masuk ke perutnya? Ya. Ya. Wasuqu ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Dalam firman Allah yang lain disebutkan, mereka diberikan minum air yang mendidih, air minum yang mendidih. Faqata'a am'a'ahum, dan akhirnya membuat usus-usus mereka itu terburai semuanya, hancur ya, hancur. Terpotong-potong ususnya. Bagaimana air yang sangat panas? Wong wajah saja yang di depannya mau minum sudah hangus, apalagi kalau sudah masuk ke perutnya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', ayat yang ke-6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Sudah tidak diberi makanan yang tadi diberikan minuman yang memusnahkan, ya, menghancurkan tubuh, dan sekarang mereka tidak memperoleh makanan kecuali makanan dari pohon yang berduri. Ya. Jadi
Ini makanan yang sangat merendahkan. Doria dari kata tadorro. Tadorro itu orang yang merendah, jadi rendah statusnya. Jadi orang yang makan pohon berduri ini dalam puncak kerendahan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibuat rendah di sisi Allah. Kalau di dunia makan enak-enak, di situ di neraka makanannya dikasih makan yang berduri. Itu betul-betul merendahkan status seseorang di sana. Iya. Kok mau aja? Ya memang harus dipaksa mau untuk makan makanan dari buah yang berduri. Tentunya makanannya bukan hanya ad-dhari' saja ya. Kita mendengar ghasaq min ghislin, nanah, air darah dari ahli neraka itu diminum oleh mereka. Ya, yang sering mendengarkan istilah ghasaq min ghislin, ya, min ghislin. Jadi lukanya, kotorannya dari ahli neraka itu diminum oleh mereka. Ya, nanahnya diminum. La yusmin wa la yughni min ju'. Ayat yang ke-7. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh mereka di neraka itu la yusmin, tidak membuatnya samin, tidak membuatnya gemuk, wala yughni min ju', dan juga tidak menyelamatkan dia dari rasa lapar. Tidak ada manfaatnya. Yang dimakan, yang diminum itu tidak bermanfaat untuk tubuhnya, justru memberikan kerusakan kepada tubuhnya. Ya. Satu lagi ya, kita bahas yang paragraf kedua, yakni ayat 8 sampai 16. Kalau tadi kita bicara tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, sekarang beralih tentang orang-orang yang beriman. Bagaimana keadaan mereka di hari kiamat nanti? Wujuhu yawma idzin na'imah. Banyak wajah yang berseri-seri, lisa'iha radiyah, karena mereka senang dengan hasil jerih payah yang diusahakan di dunia dulu. Ya, mereka senang mendapatkan buahnya. Mereka sudah panennya itu di hari akhirat nanti. Ya, itu gambaran orang-orang yang beriman. Seperti yang tadi kita sebutkan, gambaran lainnya wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah mereka itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rahmatnya oleh Allah. Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wajahnya senang, berseri-seri ya. Karena mendapatkan kenikmatan yang abadi, tidak pernah merasakan kenikmatan itu di dunia dan tidak akan pernah dirasakan kenikmatan itu di dunia. Senikmat-nikmatnya dunia tidak ada nilainya dengan kenikmatan di surga. Itu poinnya. Dan inilah buah dari keimanan amal soleh di dunia. Orang yang memperbanyak zikir, memperbanyak bertobat, memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, mudah berbagi dengan orang yang membutuhkan, berpuasa, bersedekah. Orang-orang seperti ini, orang-orang beriman yang kemudian semangat dengan membuktikan keimanannya akan mendapatkan tempat yang indah di surga. Tentu ini sebagai rasa syukur Allah, rasa terima kasih Allah. Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Ini adalah balasan bagi orang-orang beriman. Balasan terindah bagi orang-orang yang beriman, dan usaha mereka itu diucapkan terima kasih oleh Allah ya. Allah senang dengan itu. Makanya dikasih kenikmatan. Padahal Masya Allah ya, Allah dengan rahmatnya. Siapa yang memberikan kita taufik dan hidayah? Allah. Siapa yang membiarkan kita dan mengarahkan kita untuk tetap beriman kepada Allah? Allah sendiri. Siapa yang membimbing langkah kita untuk ke masjid, untuk menegakkan sholat 5 waktu, untuk berbuat baik yang begitu banyak? Allah semuanya. Ya, falaula fadlullah alaikum warahmatullahi lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia Allah, semuanya kalian pasti akan merugi. Lihatlah, kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Tapi kemudian setelah itu Allah berterima kasih kepada kita. Masya Allah ya, rahmat Allah, rahmat Allah. Hadiah untuk mereka berikutnya adalah fi jannatin aliyah. Mereka ada di surga yang tinggi. Ya, surga itu tinggi. Surga itu letaknya di atas langit yang ke-7 dan terletak di bawah arsy. Jadi atapnya surga itu arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ada di atas arsy.
Itu ya. Jadi surga itu ada langit itu ada 7. Di atas langit ke-7 ada surga. Dan surga itu atapnya adalah arsy-Nya Allah, ya, arsy-Nya Allah. Allah ada di atas arsy. Surga itu tinggi bagi orang-orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan surga itu ada 100 tingkatan. Satu tingkat ke tingkat yang lainnya jaraknya antara langit dan bumi. Dan itu ada 100 tingkatan. A'daluha, yang paling tinggi adalah Al-Firdaus. Yang tertinggi adalah surga Firdaus. Puncak-puncaknya surga tertinggi itu adalah Firdaus. Fa idza sa'altumuhu fas'alil Firdaus. Kalau kau minta kepada Allah surga, langsung minta Firdausnya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berlomba-lomba membaca Al-Qur'an itu akan mendapatkan salah satu untuk mencapai derajat yang tinggi adalah dengan memperbanyak Al-Qur'an. Iqra warattil kama turattil fid dunya. Baca terus. Baca dengan tartil. Nanti kau akan dihentikan tingkat surgamu itu di mana kau selesai baca Al-Qur'anmu di sana. Semakin banyak bacaan Qur'annya menentukan nanti tingkat derajat tingginya di surga. Ya. Dan kemudian disebutkan, ya, inna fil jannah khaymah minal lu'lu'ah mujawwafah arduha sittuna mailan. Di surga nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada semacam kemah, tenda, kemah yang luar biasa indahnya terbuat dari mutiara. Arduha sittuna milan, ya. Yang mana lebarnya itu sittuna mil, 60 mil. Itu satu orang dapat satu kemah besar. Ya, satu kemah besar. Itu baru kemahnya. Bagaimana dengan istana? Istana yang dijanjikan untuk orang-orang beriman. Kemahnya saja 60 mil lebarnya. Ya, bagaimana dengan istananya? La tasma'u fiha laghiyah. Mau azan dulu? Masih ada 5 ayat. Ada azan dulu aja? Enggak. Langsung aja ya. Baik, kita singkat aja. La tasma'u fiha laghiyah. Ya, di dalam surga tidak ada perkataan-perkataan yang melalaikan. Yang ada ucapan-ucapan salam. La yasma'una fiha laghwan illa salama. Ucapan selamat, selamat ya, selamat ya. Ucapan kebenaran. Dulu gimana ibadahnya? Dulu bagaimana kalian mendapatkan surga ini? Apa yang sudah kau lakukan? Tentang kebenaran-kebenaran itu diucapkan di sana. Tidak ada ghibah, ya. Bahkan yang terucap adalah ucapan selamat satu dengan yang lainnya. Ucapan tasbih, tahmid, takbir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yulhamuna tasbih wa tahmid. Mereka ahli surga itu diilhami dengan ucapan tasbih, subhanallah, dan tahmid, alhamdulillah. Kama tulhamuna nafas. Seperti kalian ketika di dunia itu diberikan karunia untuk bisa bernafas. Setiap nafas itu adalah tahmid dan tasbih di surga. Kalau kita di dunia diberikan kemudahan untuk bernafas, di sana nafasnya itu dengan tasbih dan tahmid, kalimat-kalimat yang indah. Di surga itu seperti itu. Ya, tidak ada yang lalai. Yang ada adalah illa qilan salaman salaman. Yang ada adalah ucapan salam satu dengan yang lainnya. Ini adalah yang terdengar di surga seperti itu. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga nanti ada mata air yang mengalir. Mata airnya banyak. Mata air yang dari khamar, mata air dari susu, mata air dari madu, mata air dari salsabil, ya, zanjabil yang air jahe, ya, kafuro dengan air kafur. Air kafur air yang menunjukkan rasa dingin di situ. Enak minumannya, nyes, ya. Tidak pernah senyes itu ya di dunia. Nyesnya luar biasa. Dan di antara ulama bahkan menjelaskan air yang mengalir di surga itu tidak ada dasarnya. Jadi mengalir di hawa, di udara seperti ini. Tapi ini ada penjelasan di antara mufassir. Yang ketiga, fiha surun marfu'ah. Di dalam surga itu ada dipan-dipan yang tinggi, yang ditinggikan. Di antara mufassir menjelaskan nanti dipan-dipan itu kalau kita ahli surga mau duduk di sana, maka dipan-dipan itu turun dengan sendirinya otomatis. Sebagaimana buah-buahan kutufu hadaniyah, buah-buahan saja kalau kita ingin tidak perlu nyinggah, tidak perlu datang, tidak perlu berjalan. Datang pohon itu langsung buahnya itu datang. Kutufu hadaniyah, mendekat langsung. Termasuk dipan-dipan ini
Ya, dipan-dipan ini fiha surur marfu'ah, ada dipan-dipan yang tinggi. Dipan-dipannya terbuat dari permata, dari emas, dari perak. Ya, orang kalau mau duduk dia akan turun sendiri. Kalau dia sudah naik di atasnya, dipan itu akan naik dengan sendirinya supaya orang mukmin dengan mukmin yang lainnya bisa bercengkrama, bercerita tentang perjuangannya dulu untuk mendapatkan surga seperti apa, mengucapkan salam satu dengan yang lainnya. Berikutnya di surga ada apa lagi? Wa aqwabun mawdu'ah, ayat yang ke-14. Gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Aqwab itu gelas-gelas, mawdu'ah yang diletakkan. Berarti ada gelas-gelas yang sudah disiapkan di situ dan gelasnya sudah berisi semuanya. Tinggal milih mau minum yang mana. Tinggal pilih. Masya Allah ya. Tidak perlu repot-repot nyari minum apa ya, memang tidak ada. Minta apa di situ ada, sudah ada gelasnya. Sudah tersedia dengan minumannya. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal yang tersusun, bagus penataannya, rapi bantal-bantal yang disusun, dan orang-orang nanti yang duduk di atas dipan itu akan bersandar di bantal-bantal yang tersusun rapi itu. Ayat yang terakhir yang 16 untuk hari ini, wa zarabiyyu mabthutsa, dan nanti akan ada permadani yang terhampar. Zarabi itu Ibnu Abbas menyebutkan itu artinya adalah semacam karpet permadani. Bahkan ada yang menjelaskan itu permadani yang berwarna-warni sehingga memikat mata, indah kelihatannya. Wa zarabiyyu mabthutsa, terhampar dimanapun surga nanti akan ada permadani itu di mana-mana. Mau tidur sembarangan tidak kotor, enak sekali, bisa tiduran di atas permadaninya. Intinya semuanya adalah berisi keindahan dan keindahan. Jadi paragraf pertama ayat 1 sampai 7 itu diingatkan dengan hari kiamat dan bagaimana keadaan orang-orang kafir di neraka ya. Adapun paragraf kedua ayat 8 sampai 16 kenikmatan di surga. Kita lanjutkan insyaallah berikutnya ayat berapa sih? 17 sampai 26 insyaallah ya, pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Ya, semoga ini bermanfaat. Ya, langsung aja ya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, langsung sholat kita ya. Tidak ada insyaallah ya. Maka hal yang baik nanti, semoga nanti berikutnya sambil kalau bawa HP bisa melihat terjemahnya ya, insyaallah akan membantu untuk memudahkan memahaminya insyaallah taala. Baik, kita cukupkan sekian. Kita mohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan di atas keimanan, istiqomahan dalam ketakwaan, istiqomah dalam kesabaran menjalankan perintah Allah, istiqomah dalam kesabaran untuk menjauhi larangan Allah, istiqomah dalam kesabaran dalam menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah berikan kita kedudukan yang tinggi di sisinya, yakni semoga Allah tempatkan kita di surga firdausnya dan bisa mendapatkan kenikmatan tertinggi, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pertemuan ini dengan mohon ampun kepada Allah dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.